Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Di episode Ngobrol Seram kali ini, aku akan bercerita tentang sesosok jin peliharaan salah seorang warga yang merasuki salah seorang tetangganya. Dan kisah ini dikirimkan oleh Astri yang berdomisili di kota Bekasi. Kisah ini berawal pada suatu pagi ketika Astri ini sedang libur kerja. Dan saat itu ia sedang santai di dalam kamarnya saat sang ibu masuk dan meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan bekal sekolah adiknya. Astri, tolong antarkan bekal sekolah adikmu nak, karena tadi pagi ia kelupaan untuk membawanya ke sekolah. Nah, di sekolah sang adik bungsunya Astri ini yang merupakan sebuah sekolah dasar yang mewajibkan para muridnya untuk membawa bekal dari rumah dan tidak mengizinkan mereka untuk jajan di luar sekolah. Setelah beberes sebentar, lalu Astri pun mengantarkan bekal itu menuju ke sekolah adiknya. Ia memilih untuk melewati sebuah jalan pintas, yaitu yang melewati gang-gang dan perumahan warga, karena kalau ia harus melewati jalan raya itu jaraknya lumayan jauh dan panas sekali. Nah, setelah sesampainya di sekolah itu, Astri pun membelikan bekalnya kepada sang adik, lalu ia kembali pulang ke rumahnya. Saat perjalanan menuju ke rumah, ia melewati sebuah rumah salah seorang warga yang kita sebut saja dengan nama Bik Sarni. Dan di sana di depan rumah Bik Sarni ini sudah ada beberapa orang berkerumun dan ada suara seperti orang marah, suara orang panik, teriakan, tangisan. Dan karena Astri ini penasaran dengan apa yang terjadi, akhirnya ia pun memutuskan untuk mampir sebentar di sana untuk melihat apa yang terjadi. Astri pun ke sana. Tapi saat ia tiba di sana, ia terkejut dan lumayan grogi, ketakutan gitu, karena saat ia melihat menantu Bik Sarni yang kita panggil dengan sebutan Kak Ani ini ternyata sedang kesurupan, dan sosok yang dilihat Astri di balik tubuh yang merasuki Kak Ani ini adalah sesosok tubuh tinggi besar, hitam dengan mata yang merah. Dan tapi saat itu tentu saja Astri tidak bilang apa-apa ya, karena dia tidak ingin membuat kepanikan warga sekitar. Saat itu Kak Ani ini berteriak-teriak marah. Dan menurut penuturan Bik Sarni, waktu itu sebelum Kak Ani kerasukan, sebenarnya ada Bu Wiwin yang sedang berkunjung ke sana. Jadi Bu Wiwin ini adalah salah seorang tetangga mereka juga. Bu Wiwin ini mengobrol dengan Bik Sarni dan Kak Ani di teras depan. Lalu tiba-tiba Kak Ani ini seperti melamun, sedang tidak berada di situ. Seperti dia itu kosong pikirannya, tatapan matanya kosong. Lalu tiba-tiba Kak Ani ini pun jatuh pingsan. Nah, saat Kak Ani jatuh pingsan ini, anehnya Bu Wiwin ini bukannya menolong, tapi cepat-cepat pulang, cepat-cepat pergi dari sana. Saat itu Bik Sarni yang kerepotan dengan Kak Ani tidak terlalu menaruh perhatian kepada Bu Wiwin yang pergi ini, karena ia sibuk menolong Kak Ani. Dan saat itu ia tidak berpikir yang macam-macam ya Bik Sarni. Mungkin ia berpikir karena Kak Ani ini masih terlalu lemah setelah melahirkan. Jadi Kak Ani ini dititipkan kepada Bik Sarni oleh suaminya, yaitu kita panggil dengan sebutan Mas Budi. Saat Kak Ani ini hamil tua, Mas Budi menitipkan istrinya kepada Bik Sarni yang orang tua Mas Budi agar melahirkan di sana, dan selama itu juga mereka masih berada di sana. Sampai saat kejadian itu bayinya Kak Ani ini masih berusia sekitar 2 minggu. Jadi saat itu Bik Sarni tidak berpikiran yang aneh-aneh, tidak berpikiran macam-macam, karena ia hanya berkesimpulan mungkin karena
sering begadang atau kondisi tubuhnya masih lemah, sehingga Kak Ani ini pun jatuh pingsan. Saat itu Bik Sarni berusaha menyadarkan Kak Ani sendirian dengan membawanya masuk ke dalam rumah, mencoba menyadarkannya. Tapi saat Kak Ani ini sadar, bukannya bersikap seperti biasanya, tapi malah berteriak-teriak, penuh amarah. Dan suaranya ini pun berubah berat dan keras, seperti suara laki-laki. Sehingga Bik Sarni ini dengan panik, ia berlari keluar rumah memanggil para warga, sehingga satu persatu warga pun berdatangan berduyun-duyun serta memenuhi rumah beliau, termasuk Astri ini yang datang ke sana. Karena melihat keadaan Kak Ani ini yang semakin parah, ia menangis, menjerit-jerit, berteriak, penuh amarah dan memukuli serta mencoba meronta-ronta serta menampar para orang-orang yang berusaha memeganginya, dan tidak ada satupun warga yang berhasil menyembuhkannya. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk memanggil salah seorang ustadz untuk membantu menyembuhkan Kak Ani. Nah, sesampainya ustadz itu di sana dan berdialog dengan sosok yang merasuki tubuh Kak Ani, di saat itulah Astri bisa melihat dengan jelas bahwa makhluk yang merasuki Kak Ani ini berwujud sangat besar, bermata merah, ada taring di sela-sela giginya, serta bertanduk. Lalu sosok itu bercerita bahwa ia adalah jin peliharaan salah seorang warga kampung itu juga yang dipanggil dengan sebutan Pak Sugeng. Pak Sugeng ini sudah meninggal sebenarnya, sudah beberapa bulan yang lalu meninggal. Dan menurut penuturan sosok ini yang merasuki Kak Ani ini, dia dulu ditempatkan Pak Sugeng di lahannya, perkebunannya, untuk menjaga kebun itu dari para pencuri. Jadi apabila ada pencuri yang berusaha mencuri hasil kebun milik Pak Sugeng ini yang berupa buah-buahan, jadi kebunnya ini sangat luas, ditanami aneka macam buah, dan jin ini ditugaskan untuk menjaga kebun itu dari tangan pencuri. Sehingga pada suatu ketika saat ada pencuri yang masuk ke dalam kebun itu dan berusaha untuk mencuri hasil kebun Pak Sugeng, maka pencuri itu tidak akan bisa keluar dari kebun itu. Hanya bisa berputar-putar di dalam kebun dengan kondisi linglung dan kebingungan, hingga akhirnya nanti Pak Sugeng yang datang ke sana dan membebaskan orang tersebut. Nah, tugas jin itu memang seperti itu. Tapi saat Pak Sugeng meninggal, tidak ada satupun dari anak-anaknya yang mau merawat jin peliharaannya itu. Jadi entah mereka ini tidak tahu caranya atau memang tidak mau, yang jelas jin ini pun menjadi terlantar karena tidak ada yang memeliharanya lagi dengan ritual-ritual ya mungkin. Jadi saat Pak Sugeng ini meninggal dengan keadaan sangat mengenaskan, ia mengalami sakaratul maut yang lumayan lama, sangat lama, berhari-hari. Dan meninggalnya beliau ini dalam keadaan kesakitan serta mata yang melotot. Nah, setelah itu si jin ini bercerita sepeninggalnya Pak Sugeng, karena sudah tidak ada lagi yang merawatnya dan dia tidak tahu harus pulang kemana si jin ini, ia berkata ia ingin pulang ke kerajaannya. Tapi setiap kali ia ingin pulang ke sana selalu ditolak, karena syaratnya untuk pulang ke kerajaan itu ia harus menumbalkan bayi atau janin yang belum lahir. Jadi setiap kali ia ingin kembali ke kerajaannya, ia menumbalkan satu bayi dan ia bisa kembali, tapi tak lama kemudian dia akan terlantar lagi, entah bagaimana caranya, dan dia harus mencari lagi bayi yang lain untuk ditumbalkan. Lalu ia pun bisa kembali lagi ke kerajaan itu. Sehingga kejadian ini terus menerus dan membuat si jin ini selalu mencari persembahan bayi
untuk bisa kembali ke kerajaannya. Nah, saat jin itu berkata seperti itu dan di sana banyak orang berkerumun, ia menunjuk ke salah satu perempuan yang ada di sana, dan perempuan itu adalah bibinya si Astri ini. Jadi masih bibinya, adik dari ibunya. Jin itu yang merasuk di dalam tubuh Kak Ani menunjuk ke perempuan itu, bibinya Astri, dan ia berkata, "Itu dia, dulu bayinya juga aku curi, janinnya juga aku curi." Nah, saat jin itu berkata seperti itu, bibinya Astri ini langsung merinding ketakutan, dan seketika ia teringat kejadian waktu ia keguguran anaknya. Jadi ceritanya pada waktu itu bibinya Astri ini masih bekerja meskipun ia sudah hamil. Dan saat itu kedua orang tuanya maupun keluarga-keluarganya, teman-temannya sudah mewanti-wanti dia agar selalu pulang ke rumahnya sebelum petang. Tapi di hari itu entah karena ada lembur ataupun sempat mampir kemana dulu, bibinya Astri ini pulang ke rumahnya dalam keadaan sudah petang, sudah maghrib. Sesampainya di rumah, ia mengalami sakit dan tak lama kemudian ia mengalami keguguran. Dan saat itu memang ia hanya berpikir mungkin itu hanya keguguran biasa. Tapi setelah ia berada di rumah Bik Sarni ini dan mendengar bahwa jin itu berkata bahwa ia pernah mencuri janin yang dikandung oleh bibinya Astri ini, sang bibi ini pun langsung pucat ketakutan dan segera berlari ke rumahnya. Dan disitulah ia baru menyadari bahwa keguguran yang pernah dialaminya bukan disebabkan oleh karena capek atau hal lain, tapi memang karena dicuri oleh sosok jin yang merasuki tubuh Kak Ani itu. Selain bercerita bahwa ia menumbalkan para bayi yang baru lahir serta janin yang sedang dikandung seseorang untuk syarat agar ia bisa kembali ke kerajaannya, jin ini pun bercerita tentang salah seorang warga mereka yang ternyata adalah Bu Wiwin yang beberapa saat lalu bertandang atau berkunjung ke rumah Bik Sarni. Sosok jin ini berkata bahwa Bu Wiwin adalah pelaku pesugihan yang menumbalkan anaknya. Nah, saat itulah semua warga sontak kaget ya, karena mereka tidak menyangka akan hal itu. Lalu saat itu Astri ini yang memang mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti itu, ia teringat bahwa pada suatu hari ia melihat anaknya Bu Wiwin ini yang dulu pernah menderita autis dan akhirnya meninggal. Dan kebetulan si anak ini seusia dengan Astri pada waktu itu, masih lumayan kecil ya. Masih sekitar umur 10-12 tahun gitu. Saat si anaknya Bu Wiwin ini sudah meninggal, tapi kadangkala saat Astri ini melewati rumahnya Bu Wiwin saat malam, ia melihat sosok dari anak Bu Wiwin ini seperti sedang berteduh. Pada saat itu kebetulan sedang hujan deras. Ia melihat sosok anaknya Bu Wiwin ini sedang berteduh di dekat pagar rumahnya Bu Wiwin dalam keadaan kedinginan, menggigil kedinginan. Dan hanya Astri yang bisa melihat sosok anaknya Bu Wiwin itu. Saat ia mendengar bahwa jin itu berkata bahwa Bu Wiwin menumbalkan anaknya untuk pesugihan, sedikit banyak Astri pun yakin akan hal itu juga, karena bagaimana mungkin ia bisa melihat sosok yang sudah meninggal seperti anaknya Bu Wiwin ini yang kedinginan menggigil di depan rumahnya Bu Wiwin, seolah-olah ia ingin masuk ke rumahnya Bu Wiwin tapi tidak bisa. Dan selain itu jin ini juga berkata bahwa Bu Wiwin ini mempunyai usaha rentenir, yaitu meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan tapi dengan bunga yang mencekik, dengan jaminan seperti BPKB ataupun sertifikat rumah. Tapi setelah hutang itu lunas, berhasil dilunasi oleh peminjamnya,
jaminan itu tidak diberikan lagi kepada si penghutang. Dan dengan cara-cara licik seperti itulah Bu Wiwin ini bisa kaya raya. Dan bahkan ia tidak segan-segan menumbalkan orang yang tidak mampu melunasi hutangnya kepada Bu Wiwin. Satu persatu warga pun terkejut mendengar hal itu ya, dan sangat ketakutan. Kenapa jin ini membongkar satu persatu aib warga mereka? Lalu jin itu berkata, itulah sebabnya saat aku tadi merasuki tubuh Kak Ani, Bu Wiwin ini ketakutan dan ia sudah tahu bahwa aibnya akan kebongkar. Itulah sebabnya ia kabur dari rumah Bik Sarni. Jin itu berkata seperti itu. Selain itu, bukan cuma Bu Wiwin yang melakukan jalan pesugihan dengan menumbalkan seseorang. Di sini juga ada warga lain yang melakukan jalan pesugihan, yaitu Pak Danu. Si sosok jin ini menunjuk lagi warga yang lainnya yang tidak ada di situ. Ia menyebutkan nama Pak Danu, dan jin itu berkata bahwa Pak Danu ini mencari jalan pesugihan dengan cara merenovasi rumahnya secara terus-menerus tanpa henti. Dan saat mendengar hal itu, warga pun sedikit percaya karena mereka memang melihat bahwa Pak Danu ini selalu merenovasi rumahnya, tidak pernah berhenti. Saat rumahnya sudah bagus, sudah dicat, sudah mewah gitu ya, lalu dibongkar kembali, ditambahi bangunan baru, lalu setelah bangunan ini berdiri dibongkar lagi, pindah dibikin yang di sana, pintunya ditutup, diperbagus, lalu dijebol lagi, selalu seperti itu dan terus menerus. Setiap kali Pak Danu ini ditanyai oleh orang mengapa ia selalu merenovasi rumahnya sampai hari ini, dan ia hanya menjawab bahwa ia merasa bosan dan belum puas dengan apa yang dilakukan oleh para tukangnya. Dan anehnya, tukangnya ini selalu berganti-ganti dan dia tidak pernah mengambil tukang dari warga di sekitarnya. Jadi selalu berasal dari warga di luar kota, dan mereka selalu tidak mengenal antara satu tukang dan tukang lainnya satu sama lain. Jadi tukang sebelumnya diganti dengan tukang-tukang sesudahnya, dan mereka ini tidak pernah berkomunikasi atau tidak saling mengenal. Dan banyak juga diyakini oleh warga bahwa ada tukang yang bekerja di rumah Pak Danu itu yang akhirnya meninggal dengan cara tidak wajar. Ada beberapa tukangnya yang seperti itu, dan menurut penuturan jin itu, tukang itu pun ditumbalkan. Nah, saat mendengar bahwa jin ini mengaku bahwa ia sudah menumbalkan janin, serta menyebut nama Bu Wiwin dan Pak Danu, Pak Ustadz pun tidak ingin memperpanjang omongan si jin ini karena ia tidak mau jin ini semakin membongkar aib warga-warga sekitarnya. Lalu Pak Ustadz pun berkata, "Sudah cukup, jangan kau lanjutkan. Sekarang tinggalkan tubuh perempuan ini." Tapi si jin ini malah tertawa terbahak-bahak seolah mengejek. Dan ia berkata, "Aku tidak mau meninggalkan perempuan ini." Dan ia meminta macam-macam. Bahkan ia juga meminta darah segar. Nah, Pak Ustadz ini pun berkata, "Darah segar darah apa?" Dan jin ini berkata bahwa dia meminta darah manusia. Pak Ustadz pun tidak mau. Tidak ada darah di sini, darah manusia tidak ada. Kami tidak bisa memberikan tumbal apapun kepadamu. Kami tidak akan menuruti permintaanmu. Lalu jin ini pun semakin marah, dan akhirnya karena Pak Ustadz khawatir juga karena jin ini sudah terlalu lama berada di dalam tubuh Kak Ani, ia pun akhirnya bernegosiasi dengan jin itu dengan memberikan darah ayam yang baru saja dipotong. Akhirnya jin ini pun setuju, dan keluarganya Bik Sarni ini pun menyembelih ayam dan darahnya ditampung, dan saat itu
ia bersedia dan langsung meminum darah ayam yang masih segar dan hangat itu, langsung diminum begitu saja. Seketika orang-orang yang di sana langsung merasa mual saat melihat jin itu yang masih berada di dalam tubuh Kak Ani. Jadi mereka melihat Kak Ani ini sedang menghirup atau menyesap ya, meminum darah segar ini, mereka pun langsung mual. Dan aromanya yang amis itu membuat sebagian orang itu langsung muntah ataupun langsung meninggalkan tempat tersebut. Nah, setelah puas meminum darah ayam itu, akhirnya atas perintah Pak Ustadz itu, akhirnya jin ini pun meninggalkan tubuh dari Kak Ani dan ia pun segera tersadar kembali. Semenjak peristiwa kerasukannya Kak Ani ini pun, para warga semakin ketakutan terhadap Bu Wiwin. Ia yang semula dekat dengan warga, sekarang berusaha menghindari warga dan mengurung diri di dalam rumahnya. Dan sebaliknya, para warga pun semakin takut setiap bertemu dengan Bu Wiwin dan mereka tidak berani lagi berkunjung ke rumah Bu Wiwin, apalagi meminta pinjaman kepada Bu Wiwin karena takut nanti mereka akan ditumbalkan seperti kata jin itu. Tak lama setelah kejadian itu, Astri ini pun menikah dan pernikahannya sangat meriah dengan hadirnya banyak tamu undangan yang datang dan memberikan sumbangan uang di dalam amplop. Dan saat itu bapaknya Astri ini menerima beberapa uang amplop dan ditaruh di sakunya. Tiba-tiba saja amplop itu seperti keluar sendiri dari sakunya bapaknya Astri. Jadi entah bagaimana amplop itu seperti tercabut dengan sendirinya. Secara logika itu tidak mungkin karena saku bajunya dari bapaknya Astri ini lumayan dalam ya. Jadi amplop ini seperti tercabut dan kebetulan di saat itu pamannya Astri yang kita panggil dengan sebutan Bang Madih melihat kejadian itu. Ia yang marah langsung mengambil amplop yang jatuh itu dan memegangnya, dan di tangan Bang Madih amplop itu terbakar. Bang Madih menjadi murka karena seketika ia melihat bahwa di area hajatan itu ia melihat banyak sekali tuyul, sosok tuyul yang berkeliaran dan mencoba mencuri uang dari amplop sumbangan para tamu, dan bahkan di kotak sumbangan itu juga ya. Ada yang berusaha menggapai-gapai untuk mengambil uang-uang di dalam amplop itu. Bang Madih ini yang memang mempunyai kemampuan untuk melawan hal-hal seperti itu, ia mengusir para tuyul itu, lalu dengan marah ia ingin mendatangi rumah Bu Wiwin. Ia sangat marah, sangat emosi dan berkata bahwa aku yakin pelakunya pasti Bu Wiwin yang menyuruh tuyul-tuyul ini untuk mencari uang di acara hajatan ini. Tapi saat itu para warga berusaha menahannya, termasuk bapaknya Astri ini berkata, ya sudah, yang penting kan kita tidak kehilangan uang. Yang penting kamu sudah berhasil mengusir tuyul-tuyul itu. Sudahlah, gak usah didatangi, karena kalau kita menuduh ia tanpa bukti, nanti bisa-bisa ia melaporkan kita ke jalur hukum karena hal seperti ini tidak bisa dibuktikan. Akhirnya setelah itu perlahan-lahan kemarahan Bang Madih ini reda dan acara hajatan pun berlanjut seperti semula, lancar seperti semula hingga akhirnya selesai. Menurut Astri, bukan hanya ia yang mempunyai indera keenam, tapi banyak sekali orang-orang yang mempunyai indera keenam yang lainnya. Saat mereka melewati rumah Bu Wiwin ini, pasti mereka bisa melihat banyak sekali sosok-sosok tuyul yang berkeliaran di luar maupun di dalam rumah beliau. Dan memang tuyul-tuyul ini adalah peliharaan dari Bu Wiwin.
Tapi karena Bu Wiwin ini tidak berinteraksi dengan warga dan memang sulit ya untuk membuktikan hal seperti itu. Jadi warga pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan bahkan hingga sekarang pun kata Astri ini, ia masih sering melihat para tuyul itu berkeliaran di sekitar rumahnya Bu Wiwin. Nah, itulah tadi kisah yang dikirimkan oleh Astri dari Kota Bekasi. Terima kasih kepada Astri dan kalian semua yang menyaksikan kisah ini hingga selesai. Dan juga bagi kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar hingga hari raya tiba. Kita nantikan lagi kisah selanjutnya di episode Ngobrol Seram berikutnya. Jaga selalu kesehatan kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.